Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara diberkati Tuhan. Saya yakin dan percaya hari ini kita diberkati Tuhan dengan tubuh yang sehat, dengan tubuh yang luar biasa. Penyertaan Tuhan sepanjang malam pasti nyata dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita menjalani hari-hari kita sepanjang hari ini, melakukan segala aktivitas kita, melakukan segala apa yang akan kita kerjakan sepanjang hari ini, dan kita terlebih dahulu akan melandasi kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu saudara-saudara membuka Alkitab di dalam Bilangan, kitab Bilangan pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-26. Nah, saya akan bacakan kepada kita. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati Tuhan, ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana ketika kita menghadapi sebuah problema, bagaimana cara pandang kita dalam menyelesaikan setiap problema itu. Nah, kita akan belajar dari ayat ini, masalah yang dialami, situasi atau keadaan yang terjadi di sekitar kita, bisa berdampak buruk, namun juga kita bisa melihat bahwa ada masalah yang menantangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Nah, kenapa bisa terjadi Bapak Ibu? Kita akan belajar di sini. Hal itu bergantung dari cara kita memandang atau menyikapi masalah tersebut. Nah, masalah berat dan situasi sulit seringkali menjadi beban yang begitu menekan dan membuat kita menjadi patah semangat dan menyerah begitu saja Bapak. Hati dan pikiran kita dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Akhirnya sikap pesimis pun menguasai pikiran dan kehidupan kita. Nah, kita akan belajar dari Bilangan pasal 13 ini. Ini adalah kisah bagaimana Musa mengutus ke-12 pengintai. Musa mengutus ke-12 pengintai ke tanah Kanaan. Nah, masing-masing memberikan kabar hasil pengamatan mereka yang berbeda-beda. Bapak Ibu saudara yang berkati Tuhan, ke-12 orang itu adalah para pemimpin dari masing-masing suku di Israel. Nah, menjadi perwakilan suku berarti bukanlah sembarang orang Bapak Ibu saudara. Ini adalah orang-orang pilihan yang memiliki potensi dan kualitas hidup yang sangat sangat berpengaruh sekali. Pokoknya sangat luar biasa. Nah, namun saudara-saudara berkati Tuhan, meski sama-sama mengintai tempat, satu objek yang mereka intai, satu objek yang mereka akan mengamati. Nah, di sana mereka tidak membawa hasil yang sama, tidak membawa berita yang sama, tetapi ada berita yang berbeda-beda. Kalau kita melihat ayat 25, sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Jadi, ini pengintaian terjadi itu selama 40 hari lamanya. Ketika Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah di Kanaan, nah, selama 40 hari itu mereka pulang dan membawa masing-masing apa yang telah mereka lihat di sana. Nah, jadi saudara-saudara berkati nama Tuhan, ada laporan yang berbeda. 10 orang memberikan laporan negatif. Artinya mereka melihat bahwa menurut pandangan mereka, tanah yang mereka intai itu mereka tidak mampu. Dan sehingga mereka itu memberikan laporan yang negatif Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati Tuhan. Sehingga semua orang yang mendengarkan menjadi takut dan was-was. Nah,
Lalu ada kedua orang yang memberikan laporan positif, ya, yang menguatkan dan membangkitkan semangat. Ketika mereka mendengar, ya, mereka semangat. Kita akan melihat di sini, ya, Bapak Saudara Tuhan, di ayatnya yang ke-30 berkata, kemudian Kaleb mencoba mententramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ayat 31, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. 32, juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Kita melihat kembali ayat 30 ini. Di sini Kaleb memberikan ketentraman kepada mereka, menguatkan hati mereka, bangsa itu di hadapan Musa. Ya, katanya, tidak, kita akan maju. Nah, di sini kita melihat ada dua versi, ya, bagaimana ketika kedua-duanya ini sedang menghadapi satu masalah yang sama. Tetapi versi yang satu ini memandang masalah itu bahwa masalah itu sangat tidak bisa diselesaikan. Bahwa masalah itu begitu besar sekali, tidak mampu mereka menyelesaikannya. Sehingga mereka menyerah begitu saja. Nah, tetapi apa yang dilakukan Kaleb di sini? Dia maju. Dia mempunyai versi yang berbeda, bahwa dia mampu, dia sanggup untuk mengalahkan masalah tersebut. Dan kita jangan cukup berpikir sampai di situ, Bapak Ibu Saudara. Apa alasannya? Mengapa terjadi demikian? Kita libatkan Allah di dalamnya. Karena kalau kita melihat, ya, di sini di ayat yang 33 ini, ya, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi orang yang tadi membawa berita negatif itu, mereka merasa bahwa diri mereka itu terlalu kecil di mata bangsa yang ada di tanah Kanaan itu. Nah, sehingga mereka takut. Tetapi yang dipandang oleh Kaleb di sini dan Yosua adalah hasil dari tanah Kanaan itu. Begitu kaya akan alamnya. Nah, jadi saudara-saudara berkati Tuhan, artinya dalam kehidupan kita tidak ada yang namanya tidak menghadapi masalah. Pasti, siapapun orangnya pasti menghadapi masalah. Tetapi bagaimana cara orang tersebut menyelesaikan sebuah masalah itu? Bagaimana orang tersebut mampu, ya, membuat masalah itu menjadi hal yang memberkati. Nah, ini yang harus kita pelajari, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Jadi kita belajar seperti Yosua dan Kaleb, memandang masalah itu dari segi positifnya. Jangan pesimis, Bapak. Kita harus optimis, kita harus bisa. Segede apapun masalah, kita bisa. Ingat, kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, kita mempunyai Allah yang luar biasa. Siapakah yang dapat melawan kita? Kita adalah lebih dari pemenang, Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan. Jadi tidak ada alasan kita untuk takut sama siapapun. Amin, Bapak Saudara-saudara. Amin. Nah, jadi saudara-saudara yang berkati Tuhan, kita akan melihat di sini dalam Mazmur pasal 16. Untuk ayat penutup Mazmur. Jadi kita membuka Mazmur ayatnya yang ke-13. Mazmur pasal 13 ayatnya yang ke-8. Saya bacakan Mazmur 16 ayat yang ke-8. Saya bacakan kepada kita. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Ayat yang ke-8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Nah, ini adalah alasan kita sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang dipilih Tuhan, ya,
orang-orang yang menjadi pemenang. Berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Tidak ada satu orang pun, tidak ada satu pun masalah yang akan membuat kita jatuh. Karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara berkati Tuhan, pandanglah terus kepada Tuhan, pandanglah terus kepada Yesus. Bersama Dia kita pasti sanggup menanggung segala perkara, apapun itu. Puji Tuhan Bapak saudara-saudara berkati Tuhan, kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kehidupan kita semua. Kita berdoa, kami bersyukur Tuhan saat pagi hari ini, kiranya kebenaran firman Tuhan sudah kami dengarkan saat pagi hari ini boleh memberkati kehidupan kami, menguatkan setiap kami dalam menghadapi setiap masalah-masalah kehidupan ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan kami kekuatan, Engkau memberikan kami hikmat dalam menyelesaikan setiap masalah-masalah yang ada Tuhan. Kami yakin yang percaya Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk memandang setiap masalah itu dalam segi positifnya Tuhan Yesus. Kami tidak mau menyerah begitu saja dalam menghadapi setiap masalah-masalah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini menjadi doa kami. Berkati kehidupan kami sepanjang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.